Nah, kita sudah di acara bersama Dr. Steph. Jelas sudah suara Pak Steph oke? Oke ya. Oke. Saya kenal Pak Steph sudah hampir 14 tahun, 13-14 tahun. Oke. Ya, saya ingat banget Pak, dulu waktu Bapak ngajar satu kelas di mana saya perdana hadir. Yes. Saya sampai nangis, sampai marah sekali sama Bapak gitu kan. Karena saya nggak terima, kok ternyata belajar kepemimpinan tuh nggak enak banget ya Pak gitu. Jadi di situ saya sempat berontak gitu kan, karena dulu saya mungkin kalau nggak tahu sih, mungkin Pak Steph udah lupa kali ya, saya tuh orang yang sangat merasa paling benar, saya orang yang cukup arogan karena saya memang mandiri Pak. Dari lulus, dari kecil sudah biasa untuk diajak mandiri gitu kan, jadi tapi bersyukur loh, saya kalau nggak kenal Pak Steph, mungkin saya jadi woman Hitler kali ya Pak. Wow. Tapi saya ternyata setelah saya belajar leadership di situ, saya ternyata wow, ini hal yang menurut saya dasar banget. Belajar leadership dari Bapak, dan saya belajar, saya kenal banyak coach gitu kan, tapi dengan kenal Bapak saya melihat perbedaan bagaimana leadership itu dimulai dari dalam. Dan pada saat saya baca buku ini Pak, dan Bapak tetap konsisten. Oke teman-teman, seperti yang sudah ada di screen, nah ini yang diangkat, kepemimpinan sejati itu dimulai saat kita hadir utuh. Ini keren banget Pak, bukan perfect, bukan sempurna. Karena kesempurnaan itu tidak ada ya Pak. Kesempurnaan kita menuju ke sana, hanya milik Tuhan. Betul ya Pak ya. Nah ini dia materi Bapak, Lead to Grow Well-being, akar kepemimpinan. Nah teman-teman, hari ini kita baru kupas yang akan Bapak share di slide nanti itu bab satunya. Hanya bab satu saja. Ada 7 bab teman-teman. Jadi teman-teman yang silakan kalau mau beli buku, nanti di akhir nanti akan ada link untuk beli buku. Kalau nggak salah Pak, bukunya sebenarnya harganya adalah 189.000. Yes. Tapi karena teman-teman yang ikut di webinar malam hari ini sampai hari Senin itu bisa dibeli kalau nggak salah dengan harga 99.000 gitu. Jadi teman-teman ini satu privilege yang luar biasa. Saya juga sudah beli beberapa buku Bapak, saya sudah baca gitu kan. Jadi tapi teman-teman boleh kalau nggak baca buku, tunggu 7 bulan ke depan. Webinar kita akan selesai juga. Selesai juga ya. Tapi 7 bulan ya Pak ya. Jadi kalau teman-teman boleh sambil baca. Dan saya pikir buku ini cukup menarik ya teman-teman ya. Jadi boleh dijadikan untuk baca harian gitu. Ini dia. Nah ini misi Pak saya bacakan ya Pak. Luar biasa. Yang saya tahu Bapak adalah memang seorang guru yang tulus banget. Saya merasakan itu Pak. Terima kasih. Terima kasih. Untuk selama ini gitu kan. Misi Bapak adalah mempersiapkan pengajar dan pemimpin di Indonesia yang bukan hanya menguasai teknik, melainkan memiliki standar dan integritas global dalam membawakan transformasi kehidupan manusia. Oke, silakan mungkin langsung ke Pak Steph. Oke, nah saya akan memulai bab 1 ini dengan sebuah cerita. Ya, cerita dari pengalaman kami di dalam mengcoaching salah satu manajer di perusahaan. Silakan next. Jadi keluhan manajer ini seperti ini teman-teman. Ya, kenapa tim saya tidak paham tugasnya ya? Apa-apa tanya saya. Padahal udah sering saya ajarkan. Tapi mereka kerjanya lambat dan selalu menunggu arahan saya. Ya, saya kalau bagi teman-teman yang pernah ada di posisi manajemen, maka keluhan ini mungkin adalah keluhan standar. Ya, tim juga kerjanya seperti tidak tahu job desk-nya. Dan selalu mengeluh soal SOP, tanya melulu. Ya, padahal berkali-kali saya sudah rubah untuk mempermudah mereka. Saya sudah ubah untuk memudah mereka, tapi masih aja mereka salah dan tidak melakukan sesuai SOP. Nggak mandiri ya Pak? Tidak mandiri. Tidak pinter-pinter gitu ya Pak ya? Saya sampai ubah loh SOP-nya, supaya lebih gampang. Tapi setiap kali diubah, setiap kali selalu ada keluhan. Oke. Ya, supervisor tidak ada kerjanya. Ya, ini manajer soalnya, keluar manajer. Oke, leader lah Pak, leader ya Pak. Leader udah manajer. Gitu kan, saya sudah kasih kewenangan, tapi nggak berani ngambil keputusan gitu kan. Ya, saya lelah menghadapi tim yang selalu mengeluh dan tidak puas. Padahal saya sudah banyak berkorban untuk mereka. Bahkan sering saya bantu kerjakan sendiri tugasnya. Jadi, ya udah banyak. Jadi manajer udah banyak berkorban. Gitu kan, supervisor nggak mampu lakukan tugasnya dibantuin. Gitu kan, sudah dikasih kewenangan untuk memutuskan, masih nanya. Nah, kasus seperti ini menurut
Bu Betty, kira-kira ini masalah apa nih? Next. Rasanya mau gila gitu ya mau Pak gila ya. ya. Ini masalah tim atau masalah kepemimpinan? Waduh. Gitu Kalau ya. kita lihat Pak mungkin Dari keluhan manajernya ini. Ini kan keluhan manajer ya Pak. Iya. Keluhan si leader ya Pak. Yes. Ya kalau leader yang ngeluh berarti timnya yang punya masalah. Timnya punya masalah ya, Iya karena dia ngerasakan timnya kok nggak bertumbuh, kok nggak bekerja sesuai SOP. Kacamata si leader ya Pak. Iya, iya. Maka pertanyaan kalau orang mungkin di luar negeri bilang nih masalah tim dysfunction atau leadership dysfunction. Oh. Nah, untuk mengetahui lebih jelas, maka kita perlu menanyakan dari sisi karyawan atau supervisor. Karena kan kita tidak mungkin mengambil suatu langkah solusi kalau hanya mendengar satu pihak. Ini adalah standar dari kepemimpinan. Kita tidak hanya mendengar dari satu pihak, tapi kita selalu meng-cross check dengan pihak yang lain. Iya dong Pak. Next, betul ya? Betul. Next. Dan ini ternyata yang disampaikan oleh karyawannya atau timnya atau supervisornya Di kamar sebelah. di kamar sebelah. Ya, kami bingung karena arahan manajer, tadi manajer kan, arahan manajer berubah-ubah. Kemarin bilang A, hari ini bilang B. Jadi kami takut salah. Lebih aman tanya dan tunggu arahan, gitu kan? Memang saya dikasih wewenang, ya. Tapi kadang-kadang keputusan saya diambil alih oleh manajer. Dikasih wewenang tapi keputusan seringkali langsung manajer ambil keputusan. Pada waktu saya buat keputusan sendiri malah dimarahin. Dan dibilang tidak koordinasi dulu dengan manajer. Serba salah. Serba salah, kata supervisornya. Karena si tim. Iya, kata si tim. Ya. Salah. Ya, saya tanya malah dianggap tukang kritik. Oh. Gitu kan. Setiap keputusan kecil apapun diambil oleh manajer. SOP dirubah terus. Ya, jadi daripada salah, ya diem aja deh, tunggu arahan. Jadinya pasif. Iya. Bagaimana kami dapat paham job desk kalau setiap hari manajer perintahkan kerjaan yang berbeda-beda? Ya, kalau tanya kerjaan lagi-lagi dimarahin. Ya, nanya manajernya bilang, udahlah daripada nanyanya gue sendiri yang kerjain. Nah, kalau kita dengar cerita ini, maka problemnya problem apa? Saya kok jadi dari tadi kayaknya muka saya merah-merah gitu ya Pak. Kalau dari atas ceritanya kayak problem dari tim. Ya. Tapi kalau kita tanya timnya, jawabnya seperti ini, maka mungkin kita berpikir, jangan-jangan ini leadership masalah leadership kepemimpinan dari manajernya. Ya. Gitu kan? Ya. Nah, tapi kembali lagi, kita baru dapat informasi awal dari manajer, ya, informasi lanjutan dari timnya, maka kita cross check ke manajernya. Lalu apa kata manajernya mengenai keluhan dari timnya? Next. Ini analisanya ya Pak ya. Ya, ini yang dikatakan oleh manajer. Saya kan perlu selalu bantu tim saya. Lah kalau tim saya salah kan saya dimarahin sama bos. Ya, bos taunya saya. Ya. Bos kan taunya saya. Ya. Gitu kan, anak buah salah kan saya yang disalahin. Kan lebih aman kalau saya langsung yang awasin dan berikan arahan. Ya, walaupun karena itu saya jadi lelah. Bagi saya yang penting kerjaan cepat selesai, performance. Gitu kan, tim juga saling bantu walaupun bukan kerjaannya. Ya, yang penting kan kerjaan beres. Walaupun bukan kerjaannya, ya bantulah kalau lagi nggak ada kerjaan. SOP saya rubah agar tidak memberatkan tim sebenarnya niatnya. Dan membuat mereka lebih nyaman. Membantu niatnya ya Pak. Iya, dan tidak komplain karena SOP-nya jadi ribet. Ya. Makanya saya sering perbaiki. Bos minta cepat, sedangkan supervisor saya sering kritik saya. Gitu. Ya, padahal kerjanya lambat. Saya jadi sedih. Daripada gitu lebih aman saya putuskan dan kerjakan sendiri aja. Lebih aman dan cepat. Mengerjakan sendiri dalam kesedihan. Dalam kesedihan, dalam kelelahan. Oke Pak. Ya, saya tidak ingin melihat tim saya dalam kesulitan. Jadi saya minta mereka saling bantu, dan kalau mereka nggak saling bantu, saya aja yang bantu ngerjain mereka, tugas mereka. Itu karena saya dukung mereka dan saya peduli pada mereka. Nice leader. Tapi mereka nggak peduli sama saya. Ya. Oke Ya, Pak. problem tim atau problem leadership? Ya, next. Ya. Jadi kalau kita lihat analisis seperti ini, kesan awal masalah ada pada timnya.
Tapi pada waktu kita wawancara dan Bung Cibeti dengerin cerita ini, problemnya adalah pada pemimpin. Sebenarnya problem utama adalah pada dirinya. Dirinya tidak tahu. Banyak manajer, dia tidak tahu mau kemana dia. Visinya dia apa, value hidupnya dia apa. Apa yang penting bagi dia. Ya. Fokusnya hanya yang penting kerjaan beres. Yang penting bos saya nggak marah. Ya. Apapun dilakukan. Tanpa berpikir bahwa anak buahnya perlu kesempatan untuk bertumbuh. Ya. Tanpa memberi kesempatan kepada timnya untuk melakukan sedikit kesalahan, ya, kekeliruan, tapi belajar dari sana. Berproses ya Pak Berproses. Banyak manajer tidak berani memberikan kesempatan itu. Dampaknya apa? Tim menjadi pasif. Karena manajernya overfunction dan reaktif. Ya, orang lain menyebutnya micromanage. Ya, ada yang menyebutnya micromanage. Ya, tapi kadang-kadang kita sebutnya sebagai overfunction. Overfunction. SOP kacau karena manajer sering mengubah. Untuk menghindari kritik. Manajer tidak berani menerima kritik. Walaupun katanya, kalau ada feedback saya akan dengarkan dengan sukacita. Saya sedang silakan Anda memberikan feedback. Tapi pada waktu memberikan feedback, yang ada sakit hati. Sehingga tidak ada zona aman, psychological safety bagi timnya. Akibatnya apa? Supervisor terlihat tidak tegas. Karena kewenangannya diambil alih oleh manajer. Dan tim jadi bingung karena arahan berubah-ubah setiap hari. Staff tanya terus, takut salah karena selalu berubah-ubah. Nah, kenapa ini terjadi? Karena manajer memimpin dari tempat dia ingin diterima. Bukan dari tempat dia mau menjadi dirinya yang utuh. Maksudnya dirinya yang utuh adalah karena dia tahu persis untuk apa dia memimpin, mau kemana dia memimpin, apa value hidup dia, tapi dia memimpin karena dia ingin diterima. Dia ingin dianggap baik oleh timnya, dia ingin dihargai oleh bosnya, sehingga dia kehilangan arah dirinya. Bahkan mungkin takut menjadi dirinya sendiri. Bahkan ya, takut menjadi dirinya sendiri. Masih mending sih kalau takut jadi dirinya sendiri, bahkan nggak tahu dirinya siapa. Bahaya banget. Dampaknya adalah itu membuat manajer atau leader menjadi reaktif, emosional, dan akhirnya lelah. Exhausted. Iya. Butuh healing. Butuh healing. Oke. Ya, kalau Gensit bilang, jadi saya butuh healing. Oke, Pak. Oke, next. Nah, biasanya kalau kita ngomong kepemimpinan, ya, orang berpikirnya kepemimpinan itu adalah ilmu mengatur dan mengarahkan orang lain. Ya. Ya, kalau saya mampu mengatur orang lain, saya mampu mengarahkan orang lain, ya, maka itulah saya sedang menjalankan fungsi kepemimpinan. Ya. Sehingga apa? Sehingga untuk saya memimpin, saya butuh otoritas. Kenapa? Kan saya harus ngatur orang. Saya harus ngarahin orang. Gimana saya mau ngatur orang kalau saya nggak punya otoritas? Oke. Bagaimana saya mau mengarahkan orang kalau saya nggak punya otoritas? Ya. Pemahaman itu tidak sepenuhnya keliru. Tapi permasalahannya, mungkinkah orang nggak punya otoritas bisa memimpin? Itu kerennya, Pak. Ya. Orang manajemen bilang nggak mungkin. Harus ada otoritas. Perlu otoritas. Tapi pertanyaannya, otoritas perlu formal nggak? Nah, itu dia. Ya, menariknya gini tuh, Bu Betty. Di dunia asuransi, karena saya baca juga membantu di dunia asuransi, ya, banyak orang-orang masuk asuransi, backgroundnya adalah direktur atau manajer di perusahaan besar. Posisi otoritas yang punya prestasi luar biasa di tempat kerjanya dulu. Begitu masuk dunia asuransi, prestasinya tidak bersinar. Saya yakin lah Bu Betty mungkin kalau ketemu dengan banyak leader, gitu kan. Ya, sampai ada salah satu, saya pernah bantu salah satu agent backgroundnya dia adalah direktur, dia bilang, saya masuk asuransi itu malah jadi turun kelas. Oke. Kenapa? Ya orang susah diatur. Di tempat saya kerja, saya ngomong A, semua nurut. Ini salah paham, Bu. Pertanyaannya, kalau di tempat lama, dia sekali ngomong, orang nurut. Di tempat yang baru, dia ngomong 10 kali nggak ada yang nurut, dia sedang turun kelas atau naik kelas. Menarik, Pak. Pada waktu dia berpikir dia turun kelas, sebenarnya dia tidak siap untuk naik kelas. Ya. Karena disitulah dia memimpin tanpa otoritas. Tanpa otoritas.
Dia perlu memperbesar kepemimpinan dia untuk mempengaruhi orang sehingga orang terpengaruh. Pada waktu orang terpengaruh, disitulah dia punya Naik level, otoritas. Pak ya. Ya. Jadi memang butuh otoritas, tapi otoritasnya bukan karena jabatan, tapi otoritasnya karena orang-orang di sekitar yang dia pimpin percaya pada dirinya. Saya pada kepemimpinannya ya, Pak. Yes, itulah sebenarnya kepemimpinan yang lebih utuh. Bukan karena posisi. Bukan karena otoritas yang didapat dari posisi, dari jabatan. Tapi bagaimana dia membuat orang-orang di sekitarnya percaya bahwa pemimpinnya itu peduli dan bisa membawa timnya ke arah yang lebih baik. Nah, sekarang pertanyaannya, pada waktu untuk supaya saya dipercaya, untuk saya dapat mempengaruhi orang lain, maka yang perlu dipimpin siapa? Semua orang sudah tahu, diri sendiri. Saya dulu. Saya dulu. Tapi siapa saya? Diri yang mana dalam diri saya yang perlu saya pimpin? Siapa saya? Iya kan? Ya pimpin diri. Ya itu semua orang juga tahu. Ya pimpin diri. Pimpinlah dirimu sendiri sebelum kamu memimpin orang lain. Ya tapi diri saya yang mana yang perlu saya pimpin? Oke, Pak. Problemnya kan kadang-kadang kita nggak tahu apa yang saya pimpin. Gitu kan? Nah makanya di sini kita mulai dengan sebuah definisi yang lebih jelas. Apa yang dimaksud dengan memulai dari diri sendiri? Satu, mulailah dengan memahami emosi saya. Emosi diri dari pemimpin. Saya emosi kalau apa? Dan bagaimana saya kelola emosi saya? Bagaimana saya memahami nilai-nilai hidup saya? Apakah saya tahu arah tujuan saya? Dan apakah selama ini setiap keputusan saya selaras dengan prinsip yang sudah saya yakini sebagai hal yang benar sebelum memimpin orang lain. Kembali lagi siapa saya ya Pak ya? Iya, karena pada waktu saya tidak mengelola ini, pada waktu ada sebuah kejadian, ada kritik, ada feedback yang tidak enak, yang tidak selaras dengan dirinya, yang tidak selaras dengan perasaannya, maka otomatis perasaannya terganggu, emosinya terganggu. Pada waktu seseorang emosinya terganggu karena satu dan lain hal, maka seringkali keputusannya menjadi tidak rasional. Keputusannya menjadi emosional. Pada waktu seorang pemimpin keputusannya emosional, maka itu akan berdampak timnya makin takut untuk lebih produktif. Timnya takut untuk berinisiatif. Timnya takut untuk berpendapat. Takut untuk melangkah. Takut untuk melangkah. Sehingga saya perlu betul-betul mengelola emosi sehingga walaupun saya tersinggung, saya mampu tersenyum dan tetap memberikan keputusan yang rasional. Tantangannya di sana. Itulah yang dimaksud dengan memimpin diri. Ketika pemimpin bingung, ini kesimpulannya, ketika pemimpin bingung mengenai arah pribadinya, tidak jelas terhadap nilai-nilai dirinya, tidak selaras antara kata dan tindakan, gagal membaca makna dari situasi yang dihadapi, maka dampaknya apa? Keputusan gampang goyang. Hari ini A, besok B. Bingung. Ya. Bingung ya Pak. Komunikasi kurang jernih. Tim jadi nggak jelas. Sebenarnya pemimpin saya itu ngomong apa sih? Dia mau apa? Dan pada akhirnya tim kehilangan arah dan kehilangan kepercayaan. Next. Ya, hal ini juga menyebabkan seseorang sangat mudah terjebak dalam gaya kepemimpinan yang reaktif. Jadi hal tadi itu disebutnya gaya kepemimpinan reaktif. Apa maksudnya? Mudah meledak-ledak saat tim melakukan kesalahan. Cepat menyalahkan saat target tidak tercapai, salahkan tim. Ya. Terjerumus dalam kontrol yang berlebihan tadi, overfunction atau micromanage. Ya. Ya, dan menutupi ketidakpastian menutupi ketidakpastian batin, maksudnya gini, kegalauan batinnya dia dengan menyalahkan orang lain. Ketidakstabilan emosi ya Pak. Ketidakstabilan emosi. Akhirnya tim menjadi kambing hitam dari ketidakmampuan si pemimpin atau manajer di dalam mengelola dirinya. Saya dapat bayangkan Pak, pada saat seseorang pemimpin sudah memiliki tanggung jawab untuk memimpin, Yes. tapi ternyata bermasalah dengan dirinya, gitu Yes. kan. Itu akan membuat depresi super ya Pak ya. Depresi, dirinya depresi, bukia. Timnya juga nggak produktif. Kasihan, timnya juga depresi, stres juga. Ya. Oke Pak. Gitu. Ya, makanya kita perlu berpindah zona, kita perlu berlatih belajar dari kepemimpinan reaktif menjadi kepemimpinan responsif. Nah, bedanya di mana? Kalau kepemimpinan reaktif itu bertindak dari tadi karena ketakutan, karena tekanan, karena ada ketakutan, tekanan dan ego. Karena dalam kehidupan ini kita ada kepemimpinan karena pasti ada tekanan.
Ya, dimanapun Anda memimpin, dimanapun kita memimpin, dimanapun kita diterima di dalam suatu pekerjaan di mana kita perlu memimpin orang, 1, 2 orang, atau 10 orang, atau 10.000 orang, pasti di sana ada tekanan. Ada pressure. Ada pressure. Oke. Dan ada resiko yang kadang-kadang menakutkan. Ya Pak. Gitu. Nah, kalau kita bertindak berdasarkan itu, kepemimpinan kita disebut reaktif. Karena ya tadi, reaktif. Tapi kalau kita belajar menjadi responsif, dari yang mana? Semua keputusan kita, tindakan kita dari kesadaran. Dari nilai-nilai yang jelas. Dari keselarasan tujuan. Ya kemarin tadi di bawah, kita sempat ngobrol. Gimana saya terpaksa bekerja sama dengan orang yang saya tidak suka. Ya. Tapi memang karena harus begitu. Kalau hanya gara-gara saya tidak suka, saya tidak bekerja, saya menolak bekerja sama dengan dia, maka keputusan saya emosional. Hasilnya tidak sesuai dengan tujuan saya. Untuk saya masuk pada tujuan saya perlu bekerja sama dengan orang yang tidak cocok dengan saya. Ya, next. Mungkin banyak orang bertanya, bedanya apa? Nah, saya kasih 5 titik poin lah. Kapan kepemimpinan saya reaktif, kapan kepemimpinan saya responsif. Ini mungkin bisa menjadi bahan refleksi buat teman-teman yang pengen belajar untuk menjadi. Kapan saya tahu? Biasanya kepemimpinan yang reaktif itu reaksinya spontan. Ada masalah langsung bertindak tanpa pikir panjang. Ya, digerakkan oleh emosi. Jadi keputusan itu karena marah saya putuskan ini, atau karena takut salah, takut dikritik. Jadi keputusannya bukan untuk sesuatu nilai yang diperjuangkan, tapi daripada dikritik, daripada ribut, ya, arah sering berubah. SOP tidak stabil, komunikasi defensif. Maksudnya apa? Dikasih feedback malah defensif. Yang paling sering kita tahu lah, bagaimana kita dapat mengerti apakah saya ini dapat menerima kritik adalah pada waktu dikritik, dimulai dengan kata biasanya orang terima kasih atas feedbacknya. Kamu tahu nggak kenapa saya begitu? Soalnya, ya, begitu ngomong soalnya, itu kita sedang defensif. Saya waktu awal-awal belajar kepemimpinan paling sulit untuk menerima feedback, terima kasih dan diam. Dan diam. Itu nggak gampang, Pak. Pahit banget pelnya. Yes. Terima kasih, diam. Diam. Gitu. Walaupun saya tahu, aduh kamu salah paham. Tapi kan itu sudut pandang kamu, saya perlu terima. Dan kita berterima kasih. Gitu. Dan berterima kasih, kenapa berterima kasih? Karena kamu mau menyampaikan kepada saya. Kalau kamu nggak menyampaikan pada saya kan saya nggak tahu apa yang kamu pikirkan. Begibah di belakang, Pak. Iya. Oke, Pak. Ya, ya. Dan micromanage tadi, apa-apa diambil alih. Jadi latihan pertama, saya sendiri ngerasain, latihan pertama susah banget untuk thank you. Gitu ya. Dan saya juga melihat banyak pemimpin yang bertumbuh dimulai pada waktu dia menerima feedback, belajar untuk terima kasih dan diam. Nah, inilah contoh kepemimpinan yang responsif, bertindak dari kesadaran, nilai, kejelasan tujuan. Berpikir jernih dulu sebelum merespon. Ya, jadi kalau lagi ada emosi, lagi marah, lagi kesel, lagi jengkel, diam dulu. Ya, saya lebih memilih untuk tidak ngambil keputusan. Dan Bapak selalu mengajarkan saya. Begitu ya? Tidak mengambil keputusan di saat masih ada emosi. Yes. Ya, saya ya kita tahulah dunia marketing. Beli sekarang, besok harganya naik. Ya, Pak. Gitu ya. Itu makanya hari ini saya nggak mau begitu, saya bilang 3 hari. Kan masih punya waktu 3 hari buat mikir kan dengan harga 99.000 buku. Tujuannya itu. Saya sendiri tidak suka walaupun saya tahu itu marketing yang sangat efektif, tapi kalau bicara leadership, saya perlu punya value memberikan kesempatan orang memilih dengan sadar. Oh, untuk itu Bapak nggak bilang 99.000 malam ini? Yes. Oke. Siap, Pak. Gitu. Ya. Orang perlu memilih dengan sadar. Ya, bukan memilih dengan emosi. Saya lebih baik kehilangan peluang daripada saya memilih daripada emosi. Itu saya mati diri saya. Latihan ya, Pak ya? Ya, kalau ada promo, ada apapun, gitu kan, semenarik apapun, kalau saya dibatasi waktu dan saya tahu saya masih emosi, masih, sayang atau apa, saya memilih untuk tidak membeli. Kecuali sebelumnya saya sudah rencanakan. Saya pengen beli A. Sudah masuk dalam keranjang. Sudah masuk dalam keranjang, terus tiba-tiba A itu diskon. Wah, udah. Ya sudah, karena saya sudah rencanakan, itu kan bukan emosional. Ya. Ya, itu Teman-teman rasional. ya, jangan langsung check out.
Oke, Pak. Itu latihan untuk menjadi responsif. Oke. Dan banyak orang nggak sabar loh, Pak. Yes. Latihan sabar itu memang PR. Itulah memimpin diri. Dimulai dari diri sendiri. Itu yang dimaksud dengan memimpin diri. Oke, dari hal-hal kecil. Yes. Oke. Ya, ya, belajar untuk punya arah jelas dan konsisten. Komunikasi, belajar untuk tegas dan terbuka. Tegas itu artinya ya katakan ya, tidak katakan tidak. Ya, tapi bagaimana mengatakan juga lembut. Tapi lembut tapi ada ketegasan. Oke. Tidak harus menyakiti orang lain juga. Oke, tidak ada nama Pak Stef. Bagaimana kita menyadari diri kita memiliki kapasitas sebagai leader jika atasan atau senior pada lingkungan kerja susah kita lihat sebagai seorang role model. Jadi nggak ada role model, Pak. Terus gimana saya tahu saya mampu gitu loh.